Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan bahas materi tentang pengetahuan dasar pemetaan. Jadi ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu peta, yang kedua adalah proyeksi peta, ketiga fungsi peta, dan yang keempat adalah komponen-komponen peta. Baik, mari kita sama-sama membahas materinya. Yang pertama itu adalah tentang pengertian peta. Peta itu adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Oke, yang kedua itu adalah tentang proyeksi peta. Nah, proyeksi peta di sini adalah model matematis untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke dalam 2 dimensi atau bidang datar. Sebagaimana kita ketahui bahwa bentuk permukaan bumi itu tidak semuanya rata, maka akan mengalami kesulitan untuk melakukan perhitungan. Makanya dibutuhkan pendekatan matematis atau model planet elipsoid untuk memudahkan pengukuran pada permukaan bumi. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis proyeksi. Jadi jenis-jenis proyeksi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah proyeksi azimut, yang kedua adalah proyeksi kerucut, dan yang ketiga adalah proyeksi silinder. Oke, jadi setiap proyeksi ini memiliki wilayahnya masing-masing untuk diproyeksikan atau digambarkan. Baik, bisa diperhatikan gambarnya. Di sini sudah ada bagian proyeksi. Yang pertama itu adalah proyeksi azimut. Jadi azimut ini hanya memproyeksikan pada bagian-bagian kutub. Kemudian yang kedua, proyeksi kerucut itu hanya menggambarkan wilayah pada bidang lintang dan bujur. Sedangkan untuk proyeksi silinder ini wilayahnya atau bagiannya lebih luas dibandingkan dua kerucut sebelumnya. Oke, selanjutnya kita pindah pada fungsi peta. Oke, baik, pada slide ini sudah ada 5 poin utama fungsi dari peta. Nah, yang pertama ini nih, kita sudah mengetahui sama-sama bahwa fungsi utama dari peta itu adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, memperlihatkan ukuran, luas dan jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga adalah menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan lain-lainnya. Yang keempat itu adalah menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Nah, misalnya ini contohnya peta persebaran sumber daya alam atau peta persebaran flora fauna. Yang kelima adalah sebagai alat perencanaan pembangunan. Baik, kita pindah pada komponen peta. Yang pertama itu yang harus ada di dalam peta itu adalah judul dulu. Jadi judul peta, kemudian yang kedua adalah skala peta, berarti ini adalah ukuran gambaran sebenarnya pada permukaan bumi namun digambarkan pada bidang datar. Yang ketiga adalah tanda orientasi atau yang biasa kita sebut dengan arah mata angin. Yang keempat adalah simbol dan warna peta. Selanjutnya legenda. Legenda ini adalah kumpulan keterangan-keterangan simbol yang ada pada peta. Selanjutnya garis koordinat, kemudian lembaga pembuatan peta dan tahun pembuatan peta. Baik, Ibu akan berikan contohnya bagian-bagian dari komponen peta pada sebuah peta. Di sini ada peta Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi anak-anakku sekalian bisa memperhatikan di sini sudah ada bagiannya masing-masing sesuai dengan panahnya ya. Jadi judul peta, kemudian legenda, tanda orientasi dan skala peta, insert garis koordinat. Oke, itu adalah bagian-bagian dan posisinya masing-masing pada peta. Jadi silakan diperhatikan baik-baik yang mana judul peta, yang mana legenda dan simbol, tanda orientasi, skala, sampai pada garis koordinat. Oke, baik, sebagai bentuk evaluasi pada materi hari ini, anak-anakku sekalian akan menjawab 3 soal ya. Jadi yang pertama adalah kalian diminta untuk menjelaskan apa itu pengertian peta. Yang kedua adalah 3 jenis-jenis proyeksi peta. Selanjutnya yang ketiga itu jelaskan fungsi dari peta. Oke, jadi tolong dikerjakan dengan baik untuk evaluasi pada hari ini. Oke, saya rasa cukup yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.